Jadi kan tadi di jurnal itu, eee, dijelasin kan ya ada imunisasi primer dan sekunder. Nah, kalau aku lihat itu imunisasi primer itu pemberian antigen pertama kali ke tubuh. Jadi yang pertama masuk ke tubuh gitu loh, bisa berupa vaksin, terus apa ya, kayak protein atau bakteri mati. Nah, itu untuk mengaktifkan ini, Ini sistem sistem imunnya im kita. Nah, Oh, iya. terus setelah imunisasi itu kan nanti itu bakal itu membentuk antibodi gitu loh. Terus tapi kalau responnya yang pertama itu biasanya itu lemah dan lambat karena primer itu kan yang pertama. Nah, terus yang kedua itu kan ada sekunder. Nah Mhm. ini, itu pemberian antigen yang sama untuk kedua kalinya atau bisa lebih gitu. Nah, kalau yang sekunder itu biasa itu lebih cepat, lebih kuat, dan antibodi yang dihasilkan itu lebih banyak. Iya. Terus juga ada imun humoral sama seluler ya. Iya, tadi juga ada itu. Mhm. Jadi kalau imun humoral itu sistem pertahanan tubuh yang menggunakan antibodi protein khusus yang diproduksi oleh limfosit B. Nah, antibodi ini tuh beredar di darah dan cairan tubuh untuk menyerang antigen seperti bakteri atau virus yang ada di luar sel. Jadi singkatnya itu kalau humoral itu antibodi di dalam cairan tubuh, di cairan tubuhnya. Terus kalau imun seluler itu sistem yang mengandalkan sel, terutama itu limfosit C. Nah, kalau lebih singkatnya itu seluler itu serangan langsung oleh sel T. Itu bisa membantu membunuh langsung sel tubuh yang terinfeksi virus atau kanker, atau apa ya, nama lainnya itu kayak mengaktifkan sel imun gitu. Mhm. Terus, eee, tadi juga baca ada imunogenik yaitu nah itu kemampuan suatu zat untuk memicu respon imun dalam tubuh seperti, itu bisa menghasilkan antibodi atau bisa mengaktifkan sel T. Nah, zat yang imunogenik itu zat yang bisa dikenali oleh sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan reaksi imun. Contohnya itu apa ya, protein dari virus atau bakteri, vaksin, atau toksin tertentu. Iya. Nah, pokok kalau imunogenik itu mampu membangkitkan reaksi imun, lebih singkatnya gitu ya. Mhm. Iya. Iya, kayak gitu. Terus, mmm, berarti jurnal ini tuh kan bahasnya tentang pengembangan dan evaluasi respon imun terhadap protein rekombinan yang berbasis epitop dari protein spike SARS-CoV-2 isolat Indonesia. Nah, terus kayak itu ya, eee, bertujuan untuk melihat sejauh mana protein rekombinan ini mampu memicu respon imun pada hewan model, serta bagaimana pengaruhnya terhadap profil, leukosit atau sel darah putih. Terus kayak yang dibaca-baca, terus kayak yang tak serap gitu ya. Mhm. Jadi, pemberian protein rekombinan berdasarkan epitop spike virus berhasil meningkatkan aktivasi sistem sistem imun, baik dari segi jumlah sel imun atau leukosit maupun dalam produksi antibodi spesifik. Eee, Juga menunjukkan potensi protein rekombinan sebagai kandidat vaksin atau sebagai bahan dasar untuk mengembangkan, eee, imunoterapi melawan COVID-19, khususnya itu yang disesuaikan dengan isolat virus dari Indonesia. Terus tadi juga menyinggung ini tentang perubahan dalam sistem imun, baik akibat infeksi atau stimulasi vaksin, itu dapat mempengaruhi flora normal tubuh. Terus, kayak gangguan keseimbangan flora normal atau dysbiosis dapat memperburuk kondisi pasien COVID-19 karena flora normal itu
berperan sangat penting dalam menjaga imunitas tubuh. Iya iya. Terus kayak poin-poin pentingnya itu ya kayak sistem imun yang dominan seperti imun adaptif, terus potensi aplikasinya itu vaksin COVID-19 itu berbasis isolat lokal. Terus kayak ada implikasi tambahannya juga, perubahan sistem imun berpotensi mempengaruhi flora normal tubuh. Udah sih itu kayak rangkuman jurnale. Lanjut ke ini aja gak sih? LKM aja. Enggak sih, heeh. Iya, wis. Terus itu kan yang di LKM itu yang pertama itu kan ya, kan disuruh nyari temukan istilah tentang imunologi kan ya. Itu aku nemuin itu di LKM itu ada kayak antigen yang tadi dijelasin sama Freya itu kayak zat asing yang misalnya kayak protein, virus, itu yang dikenali oleh sistem imun dan bisa kayak memicu respon imun tersebut. Kemudian ada juga antibody yaitu imunologi G sama imunologi M gitu kalau nggak salah di jurnalnya itu. Kayak itu tuh protein yang diproduksi oleh sel B untuk kayak menetralisir gitu atau dapat membantu penghancuran antigen. Nah, imunologi G itu untuk imun dalam jangka panjang dan imunologi M itu untuk muncul lebih awal pada saat infeksi. Kemudian ada juga kayak istilah kalian lihat itu yang itu CD4+ kayaknya ada tuh ya di jurnal. Iya. Iya, ada. Nah, iya itu kayaknya juga itu sejenis limfosit T yang membantu mengoordinasi respon imun. Nah, ini tuh termasuk ke dalam penugasan kayak mengaktifkan sel B untuk produksi antibodi. Kemudian ada leukosit juga seperti yang kita kayak biasa umumnya leukosit itu seperti sel darah putih yang bertugas melawan infeksi. Kemudian leukosit ini termasuk neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Kemudian juga ada istilah itu kayak humoral immune response. Nah, humoral immune response ini kayak respon imun yang melibatkan antibodi dalam cairan tubuh sama kayak yang dijelasin Freya tadi. Nah, terus ada juga seluler imun. Itu respon imun yang melibatkan antivariasi langsung sel T untuk menghancurkan sel terinfeksi. Kemudian aku juga ini lihat ada epitop. Epitop itu bagian spesifik dari antigen yang dikenali langsung oleh antibodi atau reseptor sel T. Kemudian ada juga kayak apa ini? Adjuvan. Adjuvan ini kayak zat tambahan dalam vaksin untuk memperkuat atau memperpanjang respon imun terhadap tubuh gitu. Kemudian ada rekombinan protein. Nah, rekombinan protein ini kayak protein buatan hasil rekayasa genetik yang dimana itu bisa digunakan sebagai vaksin ataupun alat terapi gitu. Setauku ya. Kemudian homeostatis itu kayak ya kondisi stabil tubuh setelah respon imun selesai dan misal setelah infeksi berhasil diatasi gitu. Itu doang sih, Rek. Apa ada yang tambahin ya setemuanku? Apa udah cukup ya? Udah itu. Mungkin itu yang disampaikan Lydia itu nanti Iya. juga berkaitan ada di LKM yang nomor 2 ya, nomor 2A. Itu kan kita ada setelah dibaca-baca di dalam artikel itu terdapat organ dan juga ada sel yang terlibat dalam mekanisme imunologi yang telah disampaikan oleh Widya tadi. Dan juga beberapa organ dan sel itu ada yang sudah disampaikan oleh Widya. Jadi dari artikel tersebut itu terdapat organ yang terlibat, diantaranya itu ada darah. Kemudian kedua itu ada limpa dan juga kelenjar getah bening. Limpa dan kelenjar getah bening itu sendiri sebagai tempat aktivasi sel imun tersebut gitu.
Kemudian setelah dibaca juga ada organ yaitu jaringan seputan. Jaringan seputan itu sendiri sebagai lokasi injeksi pasif tersebut. Kemudian yang sel, tadi video sudah menyebutkan ada sel leukosit ya, itu benar. Jadi ada leukosit yang dia itu terlibat. Jadi leukosit sendiri itu ada neutrofil, kemudian ada limfosit, dan juga ada monosit. Kemudian sel selanjutnya itu ada sel B. Jadi sel B itu sendiri merupakan sel yang menghasilkan antibodi. Selain sel B juga ada ini sel CD4 plus itu, ya 4 plus itu yang disampaikan tadi. Jadi lebih lengkapnya tuh ada sel T CD4 plus, dia itu untuk mengatur respon imun gitu. Kemudian ada sel namanya sel dendritik. Sel dendritik itu sebagai APC. Jadi APC itu singkatan dari antigen presenting cell gitu. Dari mekanisme si vaksinasi gitu. Mungkin itu aja sih yang aku dapat dari artikel tersebut tentang organ dan juga sel yang terlibat dalam mekanisme imunologi gitu. Iya sih. Ini selanjutnya flora normal itu tah? Iya, yang nomor 3. Nanti like kurang itu tambahin di LKM aja deh ya. Iya. Heeh. Soalnya ya kalau yang flora normal itu aku kayak gak secara rinci gitu loh dapetnya. Ya wes gak Kayak apa-apa. gak secara rinci kalau aku yang baca maksudnya. Heeh. Gak apa-apa wes. Nanti kita tambahin dari LKM-nya itu. Terus kan aku juga ini ya sempet lihat chat juga kan kalau flora normal itu menyebutkan mikroorganisme yang biasanya hidup secara alami di dalam atau pada organ tubuh yang terlibat dalam respon imun. Nah, itu organnya itu biasanya itu darah, tapi steril. Terus juga ada limpa dan kelenjar getah bening, steril juga. Kalau kulit itu area injeksi subkutan. Flora normal kulit itu Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium spp, Propionibacterium acnes. Terus pada usus juga itu ada bakteri. Kalau usus ini baik seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus. Ada juga pada saluran pernapasan ini tapi nggak tahu ya bakteri baik atau jahat. Biasanya itu ada Streptococcus atau Haemophilus yang hidup dalam jumlah terkendali dan tidak menyebabkan penyakit. Sudah itu aja sih. Iya sih. Iya kayaknya itu Tadi aja kan deh. Nanti itu kita tambahin aja. Kayak cari di sumber-sumber literatur gitu gak sih? iya, Mm-mm. kelihatannya nggak bisa dicari-cariin di artikel itu tadi. Mm-mm. Tadi kita di awal-awal kan ini artikelnya kan kayak bahas SARS-CoV-2 ya. Iya, SARS-CoV-2. Jadi 2 itu jadi kalau kita kaitkan dengan si imun tubuh, SARS-CoV-2 ini dalam mekanisme imun tubuh dalam menghadapi infeksi itu ada 2. Jadi imun yang telah saya cari itu ada imun namanya itu imun innate. Imun innate itu Iya. imun bawaan gitu. Kemudian yang kedua itu ada namanya tuh imun adaptif. Nah, yang imun innate itu dalam mekanismenya itu dia bekerja lebih dulu itu loh. Maksudnya responnya tuh cepat terhadap si virus itu di dalam tubuh. Contohnya, ketika ada SARS-CoV-2 itu masuk, sel-sel itu dia akan langsung mengenali komponen dari si virus gitu. Kemudian kalau si itu tadi mengenali, si sel-sel itu mengenali,
mereka itu akan menghasilkan yang namanya sitokinin inflamasi. Sitokinin inflamasi itu untuk menghambat si replikasi virus itu dan juga mengaktifkan sel-sel imun lainnya. Kalau perbedaannya dengan si sel adaptif, yang si sel innate itu kan tadi responnya kayak langsung gitu ya, cepat gitu ya. Lah kalau imun adaptif ini dia itu responnya tuh kayak nunggu aktifnya itu beberapa hari gitu loh, setelah terkena infeksi gitu. Gitu. Kemudian kalau kita kaitkan dalam si infeksi SARS-CoV-2 ini, ya, dia itu termasuk ke dalam kode imun tersebut. Jadi bedanya itu, kalau imun innate pada SARS-CoV-2 itu, dia itu sebagai garis pertahanan pertama lah gitu. Nah, kalau yang imun adaptif itu, dia itu sebagai respon yang lebih spesifik dan juga berkelanjutan gitu. Mungkin itu ya yang bisa dikaitkan dengan si SARS-CoV-2 itu pada mekanisme imun tubuh itu dalam menghadapi infeksi. Mungkin jadi kalau sel apa tadi yang pertama innate sama adaptif. Iya, innate. Itu lebih cepat karena dia bawaan gitu ta? Iya, betul. Iya, itu lebih cepat karena jadi imun innate itu diartikan sebagai imun bawaan gitu. Iya paham. Terus dari artikel itu kan tadi kan dijelasin juga ya SARS-CoV-2 itu. Nah, itu tuh mempengaruhi keanekaragaman kepadatan flora normal dalam tubuh manusia. Nah, itu menurut aku ya, itu mempengaruhi. Nah, infeksi SARS-CoV-2 ini tuh bisa mempengaruhi keanekaragaman dan kepadatan itu dengan mekanismenya gitu loh. Mekanismenya itu kayak saat SARS-CoV-2 itu menginfeksi, nah itu di situ tuh terjadi kayak peradangan sistematik atau sitokim storm dan menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, infeksi yang tadi itu yang oleh SARS-CoV-2 itu kemudian dapat mengubah kayak bagian pH tubuh, suhu jaringan, ketersediaan nutrisi, kemudian kondisi lingkungan dari berbagai organ lainnya gitulah pokoknya ya. Kemudian dari situ itu terjadinya perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini membuat flora itu terganggu gitu. Jadi beberapa bakteri normal itu bisa mati atau berkurang. Nah, sementara bagi bakteri patogen seperti oportunistik itu, contohnya seperti Candida albicans atau Staphylococcus aureus itu, nah itu tuh bisa berkembang. Dan pada paru-paru, usus dan kulit itu, keanekaragaman flora ini bisa kayak menurun drastis banget gitu tuh. Dan itu terjadi di dysbiosis, yang mana itu ketidakseimbangan flora normal. Contoh lebih spesifiknya mekanismenya itu kayak infeksi SARS-CoV ini di paru-paru itu menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, itu tuh dapat mengubah ekosistem mikroba di saluran pernafasan. Kemudian ada di usus. Nah, infeksi ini mengganggu flora usus atau gut microbiota. Yang kemudian itu dapat mengurangi jumlah Lactobacillus ya, dan Bifidobacterium. Nah, itu dapat memicu peradangan lanjut. Jadi kayak setauku ya kurang lebih kayak gitu sih mekanismenya buat yang SARS-CoV-2 ini mempengaruhi keanekaragaman. Udah gak sih ya? Nanti kita tambah-tambahin lagi aja di LKM itu. Iya.
khusus itu Setuju aja juga. ya Tadi aku ketika baca dapat itu. materi. Kenapa? Oh enggak wis, Jora dulu. Itu LKM yang nomor 2, Jora. Yang aku Oh iya, jelasin itu LKM kayaknya masuk ke nomor 2. Iya. Iya kan? Iya. Ini nanti kita bakal nyentumin itu tah, jurnal-jurnal gitu tah. Boleh. Kayaknya Enggak. kayaknya Tapi enggak boleh sih? aja. Hmm, Iya. Soalnya iya, kan itu udah disediain jurnalnya. iya sih. Oh iya juga. Ya udah, nggak usah berarti Jadi wes ya. ya kayak kita nyari dari isinya jurnal tersebut. Udah berarti nih kayaknya deh kan. Ya. Ini ada lagi. Apa? Tadi kan juga ada tuh imunologis 12 sama 29 gitu loh. Heeh, kenapa itu? Nah, itu juga disebut ini. IL-12 itu interleukin 12 dan IL-29 itu interleukin 29. Ini adalah sitokin, jadi protein kecil yang diproduksi oleh sel imun untuk mengatur respon imun. Kalau IL-12 itu untuk mengaktifkan sel T dan sel NK untuk memproduksi interferon gamma. Nah, ini berguna untuk memperkuat respon imun seluler. Kalau yang IL-29 itu termasuk dalam keluarga interferon tipe 3 yang berfungsi membantu antivirus dan modulasi sistem imun. Gitu sih penjelasannya. Itu masukin Tadi di aku nomor 1 aja ya? Iya, Di tambahan aja. bagian istilah imunologis gak sih ya? Iya. Iya wes dah. Sudah ya, itu aja. Udah itu aja gak sih? Udah, Rek. Dia bisa Ada yang mau ditambahin lagi? kayaknya nggak ada deh. Udah gak sih? Udah. Udah ya berarti ya? Iya, udah oke. Nah, terima kasih, Rek.